Baik teman-teman, selamat sore. Alhamdulillah, saya sekarang sedang berada di kediamannya Mas Jamaluddin kembali. Tentunya dalam kondisi yang baik dan sehat, dan insya Allah membawakan kabar yang gembira dan baik pula teman-teman. Ya, bagaimana tidak gembira? Insya Allah sebentar lagi saya meyakini 100% Tuhan Raja Dongobilo akan kembali pulih seperti sedia kala. Amin. Jadi ini semua sudah saya rundingkan bersama para sahabat yang lainnya mengenai mahar yang diminta untuk menebus permata Jundamani milik Mas Jamaluddin, yaitu sebesar 200 juta, yang dimana insya Allah mahar 200 juta ini akan diperuntukkan untuk pembangunan masjid milik keluarga besar dari Mas Jamaluddin, teman-teman ya. Atas kesepakatan tersebut, akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengikuti perintah dari beliau-beliau, tentunya untuk memberikan mahar sebesar 200 juta. Ini juga sudah disetujui dengan keluarga kita ya Mas ya? Ya, alhamdulillah saya juga sudah berbicara dengan keluarga, semuanya insya Allah setuju teman-teman. Ya. Jadi seperti ini Mas Jamaluddin, sebelumnya Assalamualaikum, bertemu lagi, sumringah ini Mas Jamal. Alhamdulillah. Seperti yang tadi saya teleponkan siang dengan bahwasanya ya saya menyetujui atas permintaan mahar yang jenengan berikan sebesar 200 juta, dan insya Allah sudah kami transferkan ke keluarga jenengan. Benar ya? Benar. Udah masuk? Udah. Nah itu ke rekening siapa? Nama atas nama Sumarni Mas? Itu adik saya. Oh adik. Oh, iya. Ya udah Mas. Buktinya ada. Ya boleh minta bukti transfernya. Benar ya Mas. Nih tunjukkan dulu Mas. Nah, udah, sudah. Tanggal berapa sih? Tanggal 20 bulan 11, 200 juta. Atas nama penerima Sumarni, pengirim Wahyu Eka Novitasari. Istri saya. Ya. Ya monggo jenengan harusnya kan sudah dicek Mas itu ya. Ini kan tutupnya, monggo dicek. Ini atas nama Sumarni Ya, 200 juta ya. 200 juta tanggal Atas itu yang atas. oh ini ya. Ya. Ini tanggal 20 bulan 11 2024. Ya. Ya benar. Tanggal 20 bulan 11 benar ya. Ya benar. Sesuai dengan apa yang jenengan minta, tinggal jenengan menepati janji untuk memberikan permata Jundamani. Ini sebelumnya saya berterima kasih ya Mas ya. Sudah ibaratnya ikut membantu pembangunan masjid. Ya mudah-mudahan juga keluarga Mas atau saudara Mas yang lagi sakit, saya doakan moga-moga juga ikut sembuh, sehat, bugar walafiat. Amin. Ya, kalau gitu Mas. Iya, Mas. Ya. Ya. Makasih. Ya, Kalau kalau itu saya ambil itu dulu Mas. Monggo. ya, gimana lagi Mas? Ya bukan gimana ya, memang seharusnya. Bismillah. Makanya iya dari kemarin belum dilihat hasilnya sih. Mohon maaf Mas. Berat banget Mas. Iya, betul. Boleh saya buka ya Mas? Ya, Boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah kali ini seharga Pinopol. Untuk tim pembangunan masjid udah dibentuk apa Mas? Sudah mulai. Iya. Permisi ya Mas ya. Iya, silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, banyak bunganya mas. Ya emang itu tiap hari dikasih buat bersih-bersih. Gede banget. Coba diangkat mas. Iya betul. Coba diangkat. Wanginya. Kamu enggak teman? Gimana batu permata seperti ini enggak Iya. asli batu yang berat banget. Kelihatan mas? Kelihatan. Kelihatan. Mas umur itu saya Mas Aspek. Dikit nggak megang top. Oh, pegang aja mas, ada mobil jangan jatuh. Itu harang dos sih lo. Kok belum bayar apa? Apa benar saya? Ya gantian. Hah? Masalah Jadi jenengan berapa? Ada 10 tahun mas? Sudah lebih. Lebih? Sudah lebih. Juta. Tapi harusnya sih apa namanya? Ya harga yang pantas mungkin ya. Baik Mas Jamal, ini permata Cundamani sudah saya pegang. Ya, semoga atas lantaran permata Cundamani ini saudara saya yang sakit bisa kembali pulih seperti sedia kala. Amin. Dan jenengan pun amanahnya bisa terwujudkan, amin, serta selalu senantiasa dalam lindungan Gusti Allah. Misalkan kita beberapa hari tengok ke pembangunan masjid nggak apa-apa ya mas ya? Iya nggak apa-apa mas. Saya dengan senang hati malah. Siapa tahu bisa ngirim es dapet mas. Nah ya, siapa tahu bisa ngirim Tukang. nasi padang gitu. Tapi juga sudah di-share lokasi di foto-foto ini, lokasi pembangunan masjid. Oh, Memang apa masih itu ya mas, lagi dibuka ya. Iya udah mulai buka. Ini teman-teman, kita langsung mungkin akan memberikan langsung kepada ahlinya, yaitu Eyang Tombro. Insya Allah Tuhan Raja Tokupilo akan Pulih. pulih kembali seperti sedia kala. Amin. Ya sudah, itu Mas Jamal, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Yang saya minta dengan adanya pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir, ya saya minta seduluran lah. Silaturahmi. Nanti insya Allah ya mungkin untuk momen lebaran atau apa, insya Allah saya akan selalu datang, atau mungkin gantian jenengan silaturahmi ke gubuk saya karena dilanjutkan Wangon Banyumas. Ya insya Allah dari sini kan nggak terlalu jauh, sekitar setengah jaman lah ya. Nanti tolong dijaga tali silaturahminya mas ya, sehingga nanti akan menjadi keluarga lagi, nambah keluarga, nambah rezeki. amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, sehat selalu. Pamit dulu ya bang. Ye, matur nuwun. Aduh, iya ya. Baik teman-teman, alhamdulillah mustika permata Cundamani sudah ada di tangan kami ya. Ini kita maharkan sebesar 200 juta rupiah, dan insya Allah Mas Jamal bisa amanah karena Mas Jamal juga sudah mengizinkan kami untuk memantau dalam pembangunan masjid ataupun uang yang nantinya akan dibuatkan sebuah tempat ibadah itu ya teman-teman ya. Ini 200 juta rupiah murni menggunakan anggaran yang dimiliki oleh kita, yang rencananya nantinya akan dibuat pesantrennya Kiai Ambia. Namun karena rundingan dan saya juga banyak ditelepon oleh para sedulur, yang dimana utamakan yang sudah di depan mata saja dulu mas. Terima kasih tentunya buat sedulur semua ya, yang sudah memberikan support, terus menyarankan seperti ini, sehingga saya merasa benar-benar tidak sendirian. Saya dibantu oleh banyak sekali sedulur semua, sampai akhirnya permata Cundamani sudah ada di tangan kita. Dan ini langsung akan saya berikan kepada Eyang Tombro
Semoga dengan adanya ini permasalahan yang dihadapi oleh Tuan Raja Donggopilo akan segera terselesaikan ya teman-teman. Amin. Tapi uang kasnya tinggal berapa Mas? 7 juta 500 lah 600. Mbak jangkrik prasiksen ki Mbah, kulon. Jangkrik. Tabungannya tinggal 7 juta ya. Kita mulai dari Nol. Dari 7 juta. Ya. Ya pasang asalnya 0 gitu. kita kumpulkan lagi teman-teman. Bismillah, pasti Bismillah. akan ada jalan. lah. Itu bagi yang belum kebagian tasbih masih ada. Tasbih masih ada. Masih ada. Pul apa, Mbah? Buku 7 juta ditambah 10 bayang ngarani nggih. Mana? Yo, bismillahirrahmanirrahim. Yang tobre ya, Mas. Yang kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, saya tahu namamu. Jangan kan? Kawan Nini. Siapa kemarin kamu bilang nama lengkapnya? Husaini. Budi Tariko. Alhamdulillah yang Iya. Itu bagaimana? saya malam ini sudah menjawab keraguan dari Eyang Tongro. Saya mohon maaf sebelumnya meragukan kalian dalam mencari permata Tundamani itu. Tapi yang saya tidak ingat dari kalian adalah kalian itu sering memecahkan masalah dengan cepat. Kenapa saya tidak mengingat itu? Malah saya meragukan kalian. Saya benar-benar memohon maaf kepada Sebenarnya kalian. bukan yang terletak pada Eyang Tombo yang pernah menyisir di dalam kerajaan. Jangan dibahas toh. Saya malu. Itu sudah masa lalu. Lah, rasanya baik banget. Baik, Bang. Jadi namanya Ya baik kalau saya di pihak mereka. saya disambut dengan baik oleh Tuan Raja Surabinowo. Saka Saran Ibu Sarangi. baik, semuanya baik banget Bang. Ya baik. Dulu saya tidak di pihak mereka, saya di pihak kerajaan lain. Waktu itu sedang ada perseteruan. Dicek dulu yang ini Mustika Cendamani sudah kami maharkan yang ceritanya tahu atau tidak yang? Ya saya dikasih tahu tapi memang tidak lengkap. Waktu itu saya harus mengurusi Tuan Donggopilo, harus mengurusi kitab-kitab yang dibaca. Jadinya nggak menyimak secara semuanya. Intinya yang Mustika Cendamani ini kita tebus maharnya 200 juta. 200 juta. Iya. Di pasamu itu banyak banget tuh, Mas. Wah, tenan. Bikin satu rumah ya. Satu rumah besar itu. Iya. Tapi alhamdulillah tebusan 200 juta pun digunakan untuk hal yang baik yang Ya, yaitu hasil baik digunakan dengan baik. Nah, itu namanya berkah. goyang. Ya, kamu yang buka. Kamu yang mendapatkan. Aku cuma menyarankan. Bukan soron. Nah, iya. Bener ini ya. Benar. Jangan sampai salah ini tuh. Ini saya pegang boleh? Oh. Ngetom. Benar apa kata yang buyut-buyut saya, guru-gurunya saya. Memang berat banget. Itu batu apa yang? Batu Ini ya? benar-benar batu Permata. permata. Mungkin kalau di bangsa saya batu permata yang sebesar ini masih banyak. Cuman saya rasa kalau di bahasa manusia batu permata yang benar-benar murni itu sebesar ini sepertinya sudah paling besar. Langka ya yang. Langka. Nah, itu cara penyembuhannya gimana yang bisa dijelaskan sedikit ya? Ini bukan bermaksud saya mengecewakanmu, tapi nanti batu ini saya akan pecahkan. Saya akan Bisik buat jangik lah. untuk penawar yang sedang dirasakan Tuan Raja Donggopilo. Karena bagaimanapun juga
yang saya ambil adalah saripati yang ada di dalam Kandungan ini. kandungan permata ini. Seperti itu. Subhanallah. Bagus itu ya. Bagus. Permata Tundamani namanya saja sudah seolah-olah menggambarkan ini adalah sebuah kegagahan, cantik, indah, segala yang hal-hal baik terpancar dari permata ini. Ya nantinya kalau ada pecahan-pecahannya dan kalian mau membuat sesuatu dari pecahan itu, ya nanti saya berikan. Oh, ada limbahnya ya. Ya ada, saya nggak mungkin memakai ini semua. Hanya saja yang saya perlukan saripati sebagian saja tidak apa-apa, walaupun itu sebagian kecil itu sudah cukup sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin kita minta ke sana Ya, cuma dicomplek ya. Ya masa ini dipoel kan nggak mungkin. Makanya harus semua ya. Ya, betul. Ya sudah, ini dibungkus lagi. Saya harus membawa ke tempat Tuan Raja Jonggopilo. Hati-hati ya, Yang. Waktu kok regani 200 juta. Larang banget. Dan nah aku nek kon tuku ya emoh sebenarnya manusia. Cuman ya ini memang dibutuhkan untuk keselamatan Tuan Raja Jonggopilo. Gue kadang harus gitu ya. Sing edan Larang. sing tuku sing edol. Sing tuku karo sing adol edan kabeh menurutku. Nah, kalau sekedar ini untuk simpanan, kalau di bahasa saya itu terlalu sia-sia dan mahal karena banyak yang terkandung di dalam tanah itu sebenarnya banyak. Cuma kan ini memiliki keistimewaan selain dipegang oleh Kota Angon, juga ini pemberian dari raja dan asal muasalnya itu sudah benar-benar tercatat dan terukir sejarahnya. Sesuatu hal walaupun itu sepele, kalau ada kandungan sejarah yang menyertainya itu bisa menjadi mahal. Betul. Ya, Leres. kayak kamu misalnya. Iya. Jadi barang antik kalau ada kandungan sejarahnya biasanya mahal. Lu kandungan racun bukan sejarah. Ya. Yang tahu sejarah saya pasti Tapi biasanya umumnya orang kalau sudah lama ada sejarahnya ini enggak payu, nggak laku. nggak laku, Ya, makin tua juga. Ya. Ini ada satu hal yang mungkin mencengangkan. Apa itu yang Bobo? Tentang Ikram Parawi. Jadi Pati Dharma Wulung itu sudah benar-benar meneliti dan sudah memeriksa. Ternyata benar bahwasanya Muraja yang memberikan kitab-kitab itu kepada kalian dan dibaca oleh Tuan Raja Jonggopilo, ternyata dia adalah jelmaan dari Ikram Parawi. Itu sudah terbukti ya? Sudah terbukti. Pati Dharma Wulung lah yang turun langsung untuk memeriksa semua itu. Dari setiap bukti yang ada yang menyertainya, Muraja sudah bisa dipastikan bahwasanya dia adalah Ikram Parawi. Kita sudah dipermainkan begitu jauh oleh Ikram Parawi dan antek-anteknya. Kita sudah dipermainan bagaimana caranya kita bisa permainkan balik kepada mereka. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita kembalikan kitab-kitab yang sudah dia pinjamkan kepada kita. Ya, kalau kita mengembalikannya saja, permainannya gimana ya? Oh, tenang saja, saya sudah mengatur semuanya. Itu saya sudah memikirkan sedemikian rupa sampai kepala saya ini ada botaknya di belakang ini. Ya, ada. Ya, itu hasil pemikiran saya. Saya mumet di situ. Bisa botak ya? Botak, tapi cuma sekelowongan tok ini. Itu namanya botak koin ya? Botak koin. Botak koin namanya. Iya, botak tapi cuma sekoin. Iya, itu. Mohon maaf, biar tidak terlalu tegang. Biar tidak terlalu tegang ya, menikah. Seperti ini. Saya sudah memeriksa semua kitab yang dibaca oleh Tuan Raja Jonggopilo. Ya. Ada satu kitab tidak terlalu tebal, tetapi itu memang kitabnya seolah-olah yang dari semua kitab
kitab itulah yang membuat Tuan Donggopilo penasaran sekali untuk membacanya, sehingga ada bait yang dibaca Tuan Donggopilo dan berefek seperti itu. Ya. Yang pertama, saya sudah melunturkan aji mantra itu supaya tidak, ya Allah, bisa saya lunturkan dengan ya permata cindamani. Itu aji mantra Rowong Pati saya lunturkan terlebih dahulu dengan permata cindamani. Tidak sampai di situ manusia, saya juga sudah menyelipkan aji mantra di dalam kitab yang sudah dipersiapkan oleh Muraja untuk menjebak kita. Saya menyelipkan aji mantra Rucingkari. Apalagi itu? Aji mantra Rucingkari adalah aji mantra yang ketika dibaca oleh sang pemberi, si Muraja lah ya, dibaca oleh Muraja, itu akan memutuskan setiap sihir ataupun ilmu yang dia miliki terhadap makhluk lain. Contohnya, kau ingat yang dibikin moksa sama Nyai Konde? Dasmana. Itu juga saya yakin dan pasti itu bagian rencana dari Muraja. Baik, itu bagian rencana dari Muraja. Ketika Muraja membaca aji mantra Rucingkari itu yang sudah saya selipkan di kitab tersebut, secara tidak langsung Muraja itu akan menghentikan itu semua, memutus. Siapapun yang sudah terkena oleh jebakan dari Muraja dengan atas dasar nama mantra itu pasti akan terputus dengan sendirinya tanpa disadari oleh Muraja. Dengan catatan harus membacanya. Muraja harus membaca. Tapi tugasnya saya yang harus melobi ya. Ya, nantinya ini adalah tugas kalian. Yang kedua, saya sudah menyelipkan aji mantra juga. Aji mantra ini bernama aji mantra Ketikrik. Aji mantra Ketikrik ini ketika dibaca oleh Muraja akan kembali ke wujud aslinya. Balik menjadi Ikram Barawi. Menjadi diri sendiri ya. Menjadi diri sendiri. Tugas kalian bawa kitab-kitab itu kembali. Ini saya sudah membawanya. Lalu kalian bagaimana caranya merayu Muraja untuk membaca, seolah-olah kalian tidak tahu lah cara membacanya, supaya beliau membaca. Ya, lebih baik seperti ini. Bagaimana? Ditentukan di halaman berapa agar langsung bacanya pas di halaman. Sudah, tenang saja. Di halaman 37. Mantranya itu di halaman 37 dan 38. 37. Iya. 37 itu yang pertama tadi. Yang pertama yang untuk melunturkan ajian dari setiap yang kena ajiannya. Rucingkari. Iya. Yang kedua di halaman 38. itu yang ketikri ya. Iya. Kalian sebisa mungkin harus bisa membuat Muraja membaca kitab-kitab itu. Melobi. Memanipulasi. Tetapi saya yakin nantinya akan ada sesuatu yang mungkin akan dia curigai. Kalian berhati-hati dan main cantik di sini. Insya Allah ya. Ini gimana? Saya tahu. Tidak apa-apa ya. 200 juta. Saya nggak punya uang segitu. Ini saya akan bawa ke tempat Tuan Raja Donggopilo. Kebetulan Patih di sana sudah menyiapkan ruangan untuk saya meramu permata cindamani ini. Kitabnya gimana?
silakan. Berarti ini semuanya, di bawah semuanya. Semuanya. Kau berpura-pura mengembalikan dan sudah selesai. Hanya saja ada beberapa halaman yang tidak bisa kalian Kitab baca. yang mana? Yang di atas sendiri apa yang di Yang bawah? paling tipis. Oh, yang paling tipis. Sampulnya berwarna biru muda. Oh, kitab yang paling tipis berarti ya, yang nantinya ditanyakan halaman 37 ya Mas. Dan 38. Seperti itu ya manusia. Jebakan dibalas dengan jebakan. Jangan sampai gagal. Ini pesan dari Pati Dharma Wulung. Selamat saja. Semoga berhasil. Kau ada jodoh mobil bisa pulih. Insya Allah dengan keyakinan saya melalui perantara Gusti Allah dan melalui perantara ini semuanya akan beres dan Tuan Donggobilo akan kembali sembuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Baik teman-teman. Semoga nanti kita akan diberikan tugas untuk datang langsung ke tempatnya. Oh iya, hujan belum dibuka. Oke. Oh, Tom Bro. Itu ya teman-teman ya. Kita akan langsung perjalanan menuju ke tempatnya bekas rumahnya Maguru Legong Siong yang sekarang ditempati oleh Muraja atau Ikram. Maksud saya gimana Mas, ini kita biar saya kita bisa, kan ada orang yang nggak paham man Mas Ide, Mas. Saya paham semuanya, Dik. Saya sampai botak sekoin, Dik. Ada yang nggak paham man Mas Ide loh. Nyindir. Bentar laku. Ayo. Hah? Kayak gini nih, saya jelasin. Sedikit lah, nggak apa-apa Mas Ide loh. Apakah kita memberitahu bahwasanya setelah kita baca ini ada yang terjadi sesuatu atau gimana Mas Ide? Jangan mas, kita tunjukkan kepada Ikram Barawi atau Muraja bahwasanya kita itu baik-baik saja, seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi ketika kita membacanya saja sampai habis. Itu yang pertama. Dengan adanya hal tersebut, otomatis si Muraja atau Ikram Barawi merasa aneh dan janggal. Kenapa jebakan itu tidak bisa maksudnya kayak Terkena gitu berasa pada kita ya. pada kita. Lah, kan informasinya di halaman berapa itu kemarin? Yang tadi apa yang terkena itu? Yang kemarin. 57. Yang kemarin 57. Ya. Nah, yang ini kan 37. Dan 38. Nah, semuanya sudah saya bisa pelajari kecuali di halaman 37. Apa yang jenengan bisa bantu kami? Setidaknya bisa menerangkan kepada kami. Apa siapa tahu jenengan bisa. Halaman 37 tadi. 37 dan 38. Kamu keceplosan, Dik. Pasti mau. Iya nanti kan Ya, Bah, nanti kamu jauh-jauh dari kita ya lah ya. Tenang, nama aku tebal. Iya bang, kok ngumpet ya kena. Masih jarak nih, kayak babi. Bisa memberinya ke saya supaya tidak keceplosan. Kan nunggu parkiran ora apa-apa. Apa kamu nunggu di sini aja, Bah? Boleh. Setuju, Lur? Sudah pada setuju, suruh mungkin orang. Ngerti, nyong. Awas sobat keceplosan udah lagi keceplosan Jokowi. Ada kok apa, Yo lanjut. Ya kayak mana sih janggal kowe kang jelas kiri kita aja. Assalamualaikum Paman Muraja. Man Muraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa kalian tidak mengabari saya mau datang kemari? Ya kebetulan tadi cuma lewat sini. Ya, paling tidak karena saya sudah mengenal kalian. Saya harus menyiapkan sesuatu kalau ada tamu yang datang. Tidak usah repot lagi. Cuma mampir sebentar. Saya yang tidak enak.
setiap kalian datang kemari saya tidak menyuguhkan apa-apa. Oh enggak perlu apa. Kamu sudah penuh perutnya ini. Kita kena diledekkan ya. Itu yang saya khawatirkan malah dirinya. Iya. Saya tidak kenapa-napa. Iya, takutnya karena jenengan tinggal sendiri di sini, jauh dari pantauan kami, takutnya jenengan malah kena sesuatu maksudnya. Ya takutnya dikirim bingkisan lagi melalui orang lain yang jangan nggak kenal. Ya makan sembarangan ya Paman. Iya, terima kasih sudah mengingatkan. Tetapi sejauh ini sudah ada lagi yang datang. Hanya kemarin saja itu yang kata kamu itu adalah pihaknya dari Nyai Konde yang membawakan bingkisan. Nah, ya syukur alhamdulillah jika seperti itu. Namun berhati-hati kan bagus. Iya, itu memang perlu berhati-hati, memang harus. Duduklah Paman. Saya ingin silakan Berbicara dengan jenengan. silakan duduk saja. Tapi mungkin kotor ya. Tidak apa-apa. Jadi seperti ini. Jujur saja, saya setelah saya pikir-pikir Paman, Ya. dari kejadian demi kejadian, terus usaha kami yang sudah sangat maksimal, Ya, saya bisa melihat itu. namun hingga saat ini saya rasa tidak membuahkan hasil apapun. Maksudmu nihil? Ya nihil bahasanya. Ayo, Bang. Turusi bang. Terima kasih. Dari hal tersebut, saya berpikir Paman, apakah ada yang salah pada diri saya, ataukah memang saya yang belum mampu untuk menghadapi itu semua. Nah, lalu ini manusia, kan kau sudah meminjam kitab-kitab yang sudah saya berikan kepada kalian. Bagaimana? Maksudnya, apakah tidak ada informasi yang bisa kau dapatkan dari kitab-kitab itu? Ya sejauh ini sudah saya pelajari sampai habis. Namun saya tidak menemukan apapun di situ, Paman. Kau sudah mempelajari sampai benar-benar tuntas. Iya, namun nggak ada apa-apanya ya. Maksudnya tidak ada apa-apa, tidak ada informasi yang bisa kau dapatkan atau bagaimana? Ya, intinya di dalam kitab tersebut hanya pelajaran semua. Malah kemarin saya itu Paman, ada di halaman berapa itu, 60 lah. 60. Iya, di situ saya mendapatkan ilmu cakrawana apa itu. Nah, itu saya tidak tahu ilmu-ilmu seperti itu. Iya, bukannya saya mendapatkan pelajaran, malah saya dapat ilmu. Ya, berarti tidak mendapatkan informasi tentang yang sedang kau hadapi, malah kau mendapatkan ilmu cakrawana itu. Iya, Iya, ya alhamdulillah sih. Ya setiap perjuangan pasti akan ada sesuatu yang dibuahkan hasilnya. ya itu pasti. Tidak ada hal yang sia-sia, sekalipun itu haram untuk dilakukan pasti ada imbasnya, maksudnya ada balasan untuk kalian seperti itu kan. Apalagi yang halal-halal kan seperti itu. Tetapi kamu sudah membacakan semuanya. Sudah Sampai habis. Cuma memang ada satu halaman yang Satu halaman. yang saya tidak paham bahasanya. Ya satu halaman sama belakangnya. Selembar. Satu lembar. Satu lembar itu. Iya, saya tidak bisa bahasanya. Jadi saya lipat sedikit sebagai petanda bahwasanya satu lembar di halaman nomor berapa sih? Halaman 37. Halaman 37 sama 38 saya memang benar-benar tidak bisa membacanya. Ya, memang setahu saya almarhum Tuan Guru Legong Siong itu memiliki kitab banyak dan ada beberapa kitab yang sulit untuk dimengerti, apalagi mereka-mereka yang tidak berlatih untuk membaca kitab-kitab seperti itu kan. Jadi ya itu wajar sih.
Nah, menurut Paman sendiri, saran untuk kami semua di sini apa kira-kira? Kalian sudah membaca semuanya, namun tidak mendapatkan apa-apa dari membaca kitab-kitab itu. Yakin tidak ada yang terlewatkan satu lembar pun. Cuma lembar itu tuh. Cuma lembar itu saja. Iya, saya yakin. Kitabnya masih berada di temanmu apa? Ini saya bawa. Oh, di bawah. Satu gantian urusin badannya. Nah, yang tidak ada ini yang belum dibaca satu lembar ini yang kitab yang ini nih. Di halaman 37. Yang berwarna biru muda ini. Saya juga tidak bisa membaca ya. Dicek dulu saja itu yang lembar ke-37, Paman. Barangkali ini kan bisa membantu kami untuk menyelesaikannya. Ini yang kitab yang sampul berwarna biru ini semuanya bahasanya sulit-sulit apa ada beberapa yang masih bisa kalian baca? Ada beberapa, semuanya bisa sama saya artikan. Cuma yang halaman 37 itu saja yang saya tidak bisa artikan. Wah. 37. Saya juga tidak mengerti ini bahasanya. Dan apalagi yang kalian butuhkan dari saya yang Coba dicek yang 38. saya tidak bisa membacanya, orang kalian saja tidak bisa apalagi saya. Iya. Saya orang bodoh manusia. Yang 38 kan jenengan belum lihat. Ya tadi sudah melihat sedikit tapi sepertinya memang bahasanya susah untuk saya mengerti. Saya bukan makhluk yang ahli dalam hal-hal seperti itu, yang tidak bisa untuk menerjemahkan hal-hal seperti itu manusia. Oh iya, Apalagi manusia. ini Paman, kan sesuai dengan berita yang sudah beredar di mana-mana. Berita apa itu? Intinya ada penguasa yang bernama Ikram Barawi. Itu kan ingin menguasai wilayah kekuasaan, memperluas jajaran agar dia bisa menguasai segala sesuatunya di wilayah ini. Bahkan cita-citanya Apa itu sih? Ngeret itu. ya apa namanya ya? Aling-aling itu biasanya bunyi di siang hari. Itu hewannya. Nah, itu kan beritanya sudah sampai di Sri Maharaja. Sri Maharaja yang mana? Jangka rencana. Jangan rencana. Lalu yang ingin menguasai itu namanya Ikram Barawi. Ya, dan sebentar lagi itu saya dengar akan dipenggal kepalanya dalam waktu dekat ini. Maharaja akan turun sendirinya. Akan turun sendiri. Itu beritanya. Sri Maharaja akan turun sendiri untuk memenggal kepala Ikram Barawi. Iya, tidak sampai di situ. Kepalanya rencananya mau dipajang. Dipajang. Iya, Koleksi. ditontonkan kepada para raja-raja di pertemuan para raja-raja. Apa namanya? PRR. Pertemuan raja-raja. Iya. Pertemuan raja-raja. Ya. Berarti semua raja yang ada itu akan berkumpul dalam Iya. satu tempat. Nah, rajanya Raja Ikram Barawi yang sudah melanggar dari perjanjian PRR itu mau ditancapkan di dalam tombak dan sebagai bukti bahwasanya salah satu pengkhianatan yang menyakitkan seperti ini. Itu satu. Satu lagi, saya mau cerita sedikit ya. Ya, silakan kau ceritakan saja. Bukan saja sampai di situ. Istrinya rencananya akan diperbudak ya. Ya. Mau menjadi pesta rakyat.
di mana semua prajurit akan mencicipinya semua. Istri dari Ikram Barawi akan digunakan untuk menghibur laki-laki ataupun prajurit-prajurit yang berada di sana. Iya, Buat rayaan. buat rayaan suruh bergilir. Gilir. Nah, Dombe. dan anaknya Nah, yang katanya cantik Pak. yang cantik dan anak laki-lakinya juga itu tidak akan dibunuh secara langsung. Rencananya itu mau Kuliti. kulitin satu Kuliti, kulitin. Aduh, ya apa itu nggak terlalu berlebihan manusia? Itu suatu kekejaman kalau menurut saya. Nah, itulah yang namanya penguasa. Ya mungkin yang sah-sah saja. Siapa yang mau melanggar peraturan dari Sri Maharaja? Ya kalau penguasa seperti itu, bukankah itu termasuk perbuatan yang zolim? Nih, di sini kan itu sebagai tanda bahwasanya siapapun yang melakukan pemberontakan yang memiliki jalan yang Sebagai contoh ya, sebagai contoh. agar tidak terjadi pemberontakan lagi. Dan anaknya itu akan diseratin satu persatu sampai pelan-pelan kehabisan darah dan mati. Dan ada lagi, lebih parahnya lagi ini. Ada lagi lebih parah selain itu. Ada. Apa manusia? Kerajaan Bunga Keterong apa? Ya, kerjaan Bunga Keterong. Bunga Keterong itu nanti sebagai tempat pembuangan kotoran para rakyat. Rakyat dari berbagai kerajaan itu. Iya, itu Raja Bunga Keterong yang dimiliki Ikram Barawi sebagai jambang. Jadi Ya, Sepiteng lah. itu ceritanya. Aku pun nggak habis pikir kenapa Sri Maharaja berpikir seperti itu ya. Dan menunjuk tempat itu ya mas. Kurang ajar ini Ikram Barawi. Saya dengan sih. Ya, tahu sendiri saya punya tes B-nya, berarti kan saya memang Iya. Kok memang ya saya sih tidak meragukan akan kabar itu karena memang kamu kan langsung berurusan dengan Tuan Sri Maharaja kan. nah itu. Kurang ajar ini Ikram Barawi. Akan saya siksa, akan saya pajang kepalanya, akan saya kebalik saya ngomongnya salah. Sebelum dipenggal kepalanya itu membiarkan istrinya untuk rayaan dulu biar dia untuk nonton lihat Mm-mm. maksudnya. sama lihat anaknya diseset-sesetin silat itu. Berarti nanti Ikram Barawi sebelum dia dipenggal akan melihat kejadian yang sangat Iya. Hina itu. hina itu. So, apa namanya? Kalau penguasa seperti itu, apa ya bisa dijadikan contoh untuk masyarakat semuanya? Ya itu adalah salah satu contoh kepada mereka yang memberontak. Ya harusnya Nih, Mbah. harusnya tidak seperti itu manusia. Harusnya tidak seperti itu. Maksudnya paling tidak Sri Maharaja itu akan memberikan sedikit pengampunan untuk si Ikram Barawi itu. Ini satu lagi. Bahkan Sri Maharaja sudah mengetahui sekarang Ikram Barawi katanya berubah menjadi kakek-kakek ya. Ya, itu satu. Mm-mm. Merubah bentuknya Berubah maksudnya. bentuknya karena Yang sudah mengetahui siapa? Sri Maharaja. Sri Maharaja. Karena Sri Maharaja itu ya tunggu dulu mau kemana? Bukan. Ini saya mendengar ceritamu. Saya merasakan apa namanya? Kayak kasihan seperti itu sebenarnya kepada Ikram Barawi. Duduk dulu. Ini bantu baca yang halaman 37 itu kok. Saya tidak bisa membacanya manusia. Jujur saya benar-benar tidak bisa membacanya. Kan katanya berubah wujud jadi kakek-kakek Ikram Barawinya. dan bersembunyi di suatu tempat. Dia pikir tempat itu paling aman. Ternyata sebenarnya sudah diketahui oleh Sri Maharaja. Namun Sri Maharaja itu sedang memantau dari jauhan seperti ini. Ingin memastikan dia mau bertobat dulu atau justru hukuman dulu yang akan mengenainya. Aduh, kalau saya jadi Ikram Barawi, sudah saya langsung tobat. Berarti Sri Maharaja
mengatakan seperti itu. Iya. Aduh, Temenan. menan gue busung. Itu ya kalau saya di posisi Tuan Sri Maharaja, ya saya tidak melakukan hal seperti itu. Saya akan memberikan sedikit waktu untuk pengampunan kepada si Ikram Parawi itu. Kalau saya jadi posisi Ikram Parawi, nyerah saja dulu. Resiko ya. Iya. Resiko. Nih, kabarnya lebih parahnya lagi. Ternyata Ikram Parawi itu tidak bisa apa-apa kecuali licik. Kecuali merubah dirinya. Iya, itu pun didapatkan dari sendang. Dari sendang. Itu Sri Maharaja juga mengetahui dari mana asal sudah ilmunya. nih, ilmu merubah diri dari sendang Rawah Gabugur. Nah, Malik apa cangki namanya? Malik lupa. Oh iya, yang penjaganya. Oh, Iya. Iya kan? Oh, saya cuma diceritain oleh si Mas. Oh iya. Menurut saya sih si Ikram Parawi pantas mendapat hukuman itu. Kalau bisa jangan langsung dipenggal kepalanya si Maharaja. Kalau bisa itu dipotong-potong tipis-tipis seperti kentang dari kaki sampai kepala. Bapak, itu terlalu kejam manusia. Ya enggak, pantas. Nih, Menurutmu itu pantas dilakukan? nih suruh tertidur sana. Ambil pisau kakinya dibikin seperti jangan kentang itu loh. Jangan timbun. Kan matinya nanti kalau udah kena leher. pelan-pelan sih ya mas. Pelan sih. Itu sungguh menyiksa manusia. Dari bawah ya. Saya lupa ada sedikit urusan. Gimana? Saya bawa ya. Ya, Apa kalian mau meminjamnya lagi? ya bawa saja sana. Takutnya Yang Tuan 38 Guru Legong belum yang di sana dikasih. nanti menanyakan, kan saya tidak enak kalau nantinya Jangan lupa dipertanyakan. nanti dibantu Pak, yang baca yang yang 38 kan ya itu kan udah tadi yang 38 coba siapa tahu nanti bisa nyanyi. Iya. Ya terima kasih atas cerita-ceritamu ya. Ya. Saya juga Ini tongkatnya. berterima kasih sudah dikembalikan. Ini yang diceritakan rencana mau ditusukkan ke kelaminnya isinya itu Dik. Oh ini tongkat biasa, bukan tongkat apa-apa. Tusuk sampai ke mulut. Tongkat biasa. Oh, Ya iya. sudah, saya ada urusan yang saya lupa mau diurusin ya manusia. Ayo, tongkatnya. Oh iya. Itu saya juga cerita sih. Ada Ya perubahan sudah, kan kakek dan megang tongkat. ya sudah ya. Saya mau kembali dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih tinggalan ini. Jangan adanya kita cerita. Nggak cerita kita itu mengatanya. Hah? Bodoh amat. Tapi mas dari tadi lagi tuh terus mas. Iya. Udah pusing. Gemeteran gue. Kita jangan lama-lama di sini. Kabur. Alah, skup. Gue. Nenek kok bocah nyanteng buat. Ini kok paham. Ayo kok. Mas, yang mana sih mas? Yang? Karena di pulau Seribu ya. Itu pirang dina nang bola seribu ya. Yang sumbringa. Kayaknya kulitnya. Putih kayak. Mana pirang? Saya mau kena ini karena ya tugas ya. Pokoknya menjalani dengan sebaik-baiknya. Tugas sih yang. Aku sengaja balik. Kayak kepengen memastikan piye perkembangan aku nih karena jen antuk-antukan. Subur yang. Mata narik peline urip deleng nak. Wes sih. Saroh gue. Yang mau mentil ya. Iya. Kan peraian ya, nang pantai bola seribu kan pantai ya. Aku yang sudah kubung. Cepulane kasing lanang. Nang gula nang. Cincin manis maksudnya. Orang ngacang. Oh itu loh, cincin apa yang? Iya. Mau kena nyatane. Masa ada singgili kitik mari saroh nek. Sekarang ngomong apa? Iya. Wong itu pada gemut semut malen. Oh iya. Apa? Ada kena penyakit gula? Tetap kali ya mas. Ke, itu kan gemut semut. Menaca semending ngerwiceh bae. Oh, orang mari-mari. Berapa? Ke, ningun bokong kene. Anak orang yang mari-mari. Ireng ya. Duduk-duduk retangi gue yang. Weh. Nah, Tapi kan jenengan mangan sarung kumbo. ora. Orang salah. Saroh.
Aku tak korban pelampiasan. Pembiasaan anu nerima lebih anu apa nerima. Ya bang kena. Gue Urung orangnya ngerti kabar tunggu bilo sih. Oh ya yang Merepas. tunggu dulu tangan seperti itu ada kabar yang duka yang pernah jatuh mobil dan Turuk. Nang musik. Kita kerjaan musik. anggar anak tuh Orang. kasih gue kok. serius yang sih. Soalnya jatuh mobil. Bilo terkena sebuah musibah. Dia sudah tidak bisa berdiri ataupun bangun selama 6 hari atau 8 hari ya. Lebih lah kurang lebihnya segitu. Sakaratul maut. Dikarenakan terkena sihir. Aja kulon. Kena aji mantra rong Keras kulon banget mau. Rawong pati. pati. Temenan gue. Ya makanya kok tiliki bae. Ini disit yang Tapi kepribadian gue wis anak dalam. Gue Sudah. alhamdulillah sudah. Sudah, tapi kan tak untuk gue wis ngendepi malah. iya tunggu dulu ya. Tapi kan untuk meramu obatnya yang buat untuk tunggu bilo itu kan membutuhkan waktu. Kali tidak nyenengan kesana dulu. Melihat kondisi. Beres kabeh apa nganggo apa ya gue. Insya Allah ya. Insya Allah sudah. Ya mbok maksudnya mbok urung kan bahan apa nyong melu golek ke mobil. Wis komplit ya syaratannya. Allah sudah. Terus ini air yang diperintahkan yang Martaji pada waktu itu sudah diserahkan pati. Ya untuk merendam Pusaka. Ya. Ya berarti ya sesuai rencana lah ya. sesuai rencana yang tidak sesuai rencana, cuman Tuhan saja tunggu bilo itu terkena. Oh, no. Ya kondisinya memang seperti itu, bener Diki, seperti orang sakaratul maut. Tapi alhamdulillahnya penangkalnya sudah di tangan yang Tombro. Bisa tilik di situ yang. Siapa ngerti ngonyong ngendong tilik mari kana mbok. Jadi mari ne yo. Iya, Ya yang Kayak gak ada nyong orang namanya pura nyong iya salah. orang ngerti malah. Iya, Keburen. mulai supaya ngerti jangan orang keburen. Ya nyong mari kana bae lah lagi. Wah, ini yang mau keburen. Buku terompongan yang. Wah, ini mau keburen. Pungi-pungi. Oh. Yang. Ya nyanyi untuk mari kana penang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tularan maka yang Lanjut.